Selamat datang di Pertamax 7.com channel. Hari ini saya mau Honda Scoopy bocor. Suspensi depannya bocor, tapi bocornya bukan dari seal ya, tapi dari atas. Jadi saya mau ganti seal penutup suspensi dan ganti oli skok sekalian. Mari kita bongkar. Oke, jangan lupa diganjel seperti ini, terus kita buka. Siapkan kunci-kunci. Aku pakai Ratchet Sekiro. Bukan Indos ya. Wah, di Indos mas. Oke, karena ini udah tak buka ya. Memang keadaannya seperti ini untuk pembersihan kemarin. Sekalian tak cek yang ini kan bocor nih. Kita buka. Wah, dilepas semua lah. Mana tuh? 14. Go. Buka. Dibuka ya. Tapi ya belepotan semua tangannya karena ini oli suspensi yang bocor. Biar mudah. Nah, karena sekalian aja ganti oli skok kanan kiri. Ya saranku sih di maksimal setahun sekali atau 2 tahun sekali lah ganti oli suspensi. Oke, suspensi Honda Scoopy ini kayak apa ya yang tak pakai. Basah kemana-mana ya oli skoknya. Dan ini nggak enak loh motornya kalau sudah bocor seperti ini suspensi depannya. Basah ya, nih, basah. Tak tarik deh yang sesisih. Nah, nih, ini bocor ya. Kelihatan nggak? Nah, ini bocor lewat sini. Nanti ganti sealnya dan aku ganti oli. Udah gitu aja. Kotor di mana-mana. Kita cek satunya. Pokoknya kanan kiri ganti gitu ya. Udah, untuk kapasitas oli skoknya adalah 61,5 cc. Plus minus tambah 1 cc. Jadi maksimal di 62,5 cc. Tapi karena ini Kayaba ya, harusnya pakai minyak Kayaba, tapi di Ahas temunya cuma minyak soa. Nih, soa seperti ini 10W. Ya wis lah, nggak apa-apa, soa di suspensi Kayaba, yang penting pas. Di tengah suasana hujan seperti ini ya wis lah, kita segera bongkar saja daripada nggak ada motor lain. Kita bersihkan dulu suspensinya. Ini kotor banget dan saya yakin sekali karena ini bocornya lewat sini. Jadi ini harus ganti. Nih, gantinya seperti ini sealnya. Namanya O-ring front fork 91356 KFV 880. Cukup tricky carinya. Kalau di online banyak, tapi kalau di Jogja ini aku cari di Sleman ada nyari di berbagai bengkel. Oke, siapkan tisu yang cukup banyak sih. Dan bocornya lewat sini ya, jadi bukan sealnya yang bocor. Sebenarnya kalau sealnya bocor ya nggak masalah sih, sekalian bikin konten aja, tapi kebetulan kan nggak. Cuma yang bocor lewat sini, unik toh, bisa lewat sini loh, bocor terus turun. Oke, kinerja suspensi agak nggak imbang saja, jadi harus segera ganti. Mereknya apa mas? Kayaba untuk Scoopy yang ini. Dan sebenarnya harusnya pakai oli shock yang Kayaba juga, tapi adanya cuma soa. Oke, udah bersih. Terus kita buka yang bawah ini pakai kunci L. Kenapa dibuka? Ya, biar tak bersihin sekalian.
gede tenan dah. Gede nih. Harusnya sih pas di motor ya, biar mudah untuk melepas ini. Oke lah, gini aja dulu. Kita lepas ini. Aku ngelepasnya pakai spesial tool. Beli murah. Ongkirnya yang mahal seperti ini. Pokoknya jepit. Oke. Ini malah kayak demo produk ya, demo spesial tool, padahal bukan. Gampang banget lah. Terus kita buang, pokoknya oli shocknya kita buang. Nih lihat, tekan, gampang. Buang. Obengku mana? Ini. Nah. Bank minus, kita buang, kita buka ini kancingannya atau klipnya. Cek, ada kotoran ya, harus dibuang boy. Kayaknya saya salah obeng, nggak kuat ya, kurang kuat bro, terlalu lentur ini. Nyari tesped nggak ketemu. Nah seperti ini, pinnya keluar, selesai, gampang tuh, nggak perlu. Nah nggak perlu ditarik, nggak perlu banyak orang. Dan ini yang mau saya ganti, ini ringnya ini, O-ringnya ini. Ganti, terus sekalian ganti oli suspensi karena bocor kok lewat atas, kan ajaib. Kita buang. Ini motor di 12.000 km dah sehitam ini, lihat nih, hitam kan. Harusnya memang ini rutin diganti ya, jangan males gantinya. Dan pastikan yang rapat di bawah. Ini kok yang rapat malah di atas ya, entah. Setahu yang rapat di bawah loh, ini kok yang rapat di atas. Nih, yang rapat kok malah di atas. Harusnya kan di bawah. Tak baca buku manualnya dulu. Kok kita buang semua lah. Oke, selesai untuk buangnya. Tinggal kita bersihkan. Kita buang semua. Sampai ke suling-sulingnya, nanti kita buka. Kita ambil as dulu. Oke, saya gagal buka ini, buka kunci L di sini karena saya lupa bawa impact dari Wonogiri. Terus karena ini muter ya, jadi bautnya ini muter. Sulingannya juga muter, praktis ini nggak bisa dibuka. Sudah saya coba pakai as, tetap nggak bisa. Nah, ini untuk mengatasinya pakai impact, pakai itu ya, impact elektrik itu bisa. Tapi karena saya nggak dibawa itu impactnya, ya wes ini Jogja nggak punya apa-apa, cuma aku punya kunci sederhana ini, dan ini kan nggak bisa, jadi nggak saya buka dan terpaksa seperti ini aja. Tak bersihin dalemannya pakai kain nanti, terus udah diisi ulang. Dan bener ya, tadi kan kebalik. Tadi kan ini yang rapat di atas, padahal yang bener rapatnya di bawah. Nggak tahu ini kok bisa kebalik. Entah, nanti saya coba, kalau nggak enak saya balik lagi. Tapi ingat ya, yang rapat di bawah, jangan di atas. Oke, saatnya bersih-bersih dulu. Udah tak buang semua pokoknya. Sip, buang dulu. Pakai kain seperti ini ya, cuma biasa aja. Nah, pokoknya sampai mentok, pasti kotor.
Kalau udah dirasa bersih, meskipun nggak semaksimal kalau buka ini, wis biar mana ya, daripada nggak jadi motor ya. Lah gara-gara impact ya. Dah lah, selesai. Jangan lupa pernya juga dicuci. Ada yang pakai bensin, ada yang pakai solar. Kalau saya cuma tak lap saja. Tapi ya tangannya yang ini rupanya. Cek ada email. Insiam 79 cm dhuwur tenan. Oke. Dah, sampai bersih. Dirasa sudah bersih seperti ini, kita pasang ulang. Sip. Kunci L mana, kunci L? Nah, coba lagi lah, kencengin. Ini kemungkinan masih ada lock lid-nya atau thread lockernya, jadi kenceng. Kalau udah ya seperti ini, terus kita isi pakai brake fluid oil shock baru. Untuk penakarnya saya pakai ini sedotan gede 50 cc ya. Tapi di sini bisa 60 cc ya wis. Karena untuk Kayaba pakai 61 plus 1,5 ml. Nah, seperti ini. Aku pakai apa gitu nih? Suntian. Nanti kita pulkan saja sampai 60 set seperti ini. Oke, sampai 60 terus tambahi cc setetes. Oke lah, kita cek. Caranya seperti ini kalau saya. Taker tutup, mentok sampai 60. Udah, gampang loh. Tutup ini diisi. Ini bisa untuk satu motor ya. Oke. Soa. Buka. Sekali pakai ya, sekali buka udah dibuang. Oke, warnanya merah menyala, tapi kalau udah dipakai hitam juga. Nah, seperti ini. Sampai 60 cc. Dah. Tak isikan. Tapi sulit. Sulitnya gimana, Mas? Ini megang dua. Cek. Kameranya geser sih. Piye megang kamera nih. Seperti inilah, jangan sampai tumpah ya. Nah, set, kita naikkan, sip. Terus kita masukkan. Ini aku baru nyoba yang Kayaba kok pernya medosol. Harusnya kan dia turun, ini enggak, ini dia masih ada sisanya ya pernya ya. Enggak apa-apa. Yang penting turun semua. Turun nih. Bingung. Kita pakai cara lain. Oke, terpaksa saya keluarkan dulu pernya, baru tak masukin biar nggak belepotan kemana-mana. Nah, seperti ini. Ingat ya, 61 plus 1,5 berarti 62,5 paling tidak.
Nah, ada tetes-tetes terakhir nih, tambahin aja. Kalau beda-beda dikit nggak apa-apa lah, misalkan beda 2 cc atau gimana. Ini kan masih ada nih. Sip, tambahin lagi sedikit saja, tambahin lagi sedikit saja. Dah. Sip, done. Terus masukkan pairnya, ingat yang rapat di bawah ya, tarik, masukin pelan-pelan biar nggak meluap. Dan terus pasang ini ya, penahannya. Tapi karena penahannya belum tak ganti ya, sealnya ganti dulu baru sealnya, dan pastikan dilumasi pakai brake fluid lagi, oil shocknya tinggal dibasah-basahin saja sih, dibasah-basahin ya. Misalkan pakai tutup, tambahin dikit buat membasah-basahi. Sup. Oke, jangan sampai turun ya, takut meluap. Terus mana tutupnya? Ini tutupnya kita buang, sealnya. Selama dibuang, ini yang biang kerok bocor ya ini. Terus pasang seal baru, o-ring baru. Mudah sih, kalau udah sering mudah. Kalau pertama memang sulit. Cuma ini aku baru ngalamin sekali ini, buka kunci L yang bagian bawah, baut hacknya itu sulit karena ikut muter sulingnya, sehingga ya saya gagal untuk bongkar. Kapan-kapan lah untuk bongkar. Oke, pasang ringnya baru, ini baru udah saya basahi, pasang saja dan done. Basahi dikit dengan minyak suspensi, terus kita pasang deh, bang. Nah, jatuh. Oke, kita pasang dulu. Piranti pemasangannya mudah loh, pakai seperti ini. Oke, bismillah. Pasang tutupnya, pasang capnya. Metodenya ya dipres. Setelah ini selesai loh, tinggal pasang di motor yang tentu nggak perlu disyuting ya, panjangan nanti. Pres, pastikan lurus. Pres pokoknya. Penak pakai ini. Meskipun mahal di ongkos kirim, tapi ini bermanfaat sekali untuk bongkar-bongkar suspensi motor. Karena nggak perlu banyak orang. Berdua lebih baik. Sendiri ya nggak apa-apa. Seperti ini bisa. Sampai mentok, pasang pinnya, selesai. Seperti ini ya, penak tuh. Lah, pinnya hilang, jangan sampai. Pinnya ini, pin penahannya. Cuma itu sih gagalku, kok sulit buka ini loh, yang bawah ini kok nggak bisa. Ya wis, nunggu impactnya datang. Yang penting punya motor dulu. Pasang pakai obeng. Ini mirip pemasangan ring pen piston, klip pen piston seperti ini ya. Oke, kita pasang, klik. Cuma ini terlalu lembek obengnya. Aku buat neken kok sulit. Pastikan masuk ke godnya, ke lubangnya, ke tempatnya, dan selesai. Wis, kita buka.
Gampang kok, berkat alat praktis itu. Harganya terjangkau, tapi sama ongkirnya mahal. Ongkirnya 27.000 per kilo ya. Dan ini meh 3 on tuh Pak. Sip, selesai. Pastikan nggak ada yang bocor. Intinya udah pemasangan oli. Penggantian olinya sukses. Yang lama udah hitam kayak gini. Terus tak ganti yang baru, merah seger. Terus ganti ring ini, O-ring yang bikin bocor ini. Oh, bisa bocor ya. Perasaan sih mulus-mulus saja ini. Entah. Jadi aku lihat tuh keluar dari sini. Srut. Nah, seperti ini. Dan suspensi baru memang rada keras ya. Kalau minyaknya baru. Jadi jangan kaget, perlu diadaptasi dulu. Dipakai kan gini terus. Nanti lama-lama enak. Cek dulu. Sip. Aku yakin nggak bocor di sini soalnya. Bocornya di sini. Mari kita lihat ini kebalik atau enggak pernya. Soalnya aku baca buku panduan kok katanya yang rapat di bawah, tapi yang ini nggak tahu. Kita tunggu. Mendat ya, Pak. Mendat apa ya sini? Loncat. Ini. Nah, toh. Hati. Let's check together. Tapi udah hitam pasti ini. Sip. Ada di tangga yang lihat. Saya bengkel-bengkel. Dah. Nah, ini pernya nih yang rapat yang atas. Lihat ya. Nih, ini baru dibuka loh. Motor baru. Motor. Buang. Nih ya. Yang rapat kok di atas. Entah, tak balik dulu. Aku ikut panduan aja. Oke, sip. Buang. Dan saya juga udah nyoba buka ini, nggak bisa yang ini. Muter semua, Wah. Ya sudah. Ada yang bilang, Mas, oli skok tuh nggak perlu ganti sebelum jebrot, sebelum bocor. Wah, kalau saya 2 tahun sekali lah maksimal ganti. Terjangkau juga tuh. Daripada memang semakin turun toh kualitas ini oli skok seiring waktu udah hitam dan baunya ya tape. Oke. Pokoknya kita keringkan, isi ulang, selesai. Sip. Kotor semua, belepotan. Biar dia turun dulu maksudku. Terus tak waktu ini buat bersihin pennya tak bersihin pakai kain, boleh pakai tisu, boleh pakai kain, pokoknya yang bersih. Oke, sayangnya susah ya, nggak ada yang mau nyeting. Oke, ini mas sepatu anakku di sini. Tuh, tetanggaku sambil nonton sambil pingpong. Oke, sudah semua. Sip. Aduh, satu. Kita buang semua. Seperti ini. Siapkan kain, ini dicuci pakai bensin boleh, yang penting kering nanti. Takutnya malah residu bensinnya malah ganggu minyak soknya. Jadi tak lap-lap saja lah. Tapi kotor nih, pasti kotor.
Ingat ya, aku nanti masangnya yang rapet ini di bawah, longgar di atas. Kalau tadi rapetnya di atas, ingatku loh. Oke, sudah semua dibersihkan, sudah digosok-gosok pakai kain kering, bersih. Ingat yang rapat di bawah, tapi tak isi dulu oli shocknya. Kapasitas 61 mm 61 ml ditambah dengan 1,5 plus minus. Oke, pasang dulu lah. Enaknya pakai gelas taker sih. Kalau pakai ginian agak ribet ternyata. Biasanya aku pakai suntian juga, tapi nggak seribet ini. Oke, 60 cc, tambahi dikit. Oke, sip. Merah ya, keren. Bukan sirup. Sip. Udah 60, tambahin sedikit. Kita tambahin 1, kebanyakan ya. Kita tambahin 4 cc, jadi kebanyakan toh. Jadi nggak usah banyak semuanya, dah gitu. Sip. Oke, oli suspensi sudah masuk semua. Triknya adalah saat ditarik gini, mentok, ini ketinggian antara sini sampai bawah itu, sini sampai bawah itu 9 cm. Kalau melalui buku, atau ya pakai itu aja, cc aja udah beres. 61 plus 1,5 cc. Rapat di bawah. Sip, seperti ini. Pastikan nggak ada kotoran. Nggak ada benang-benang, hati-hati. Masukin, shoot. Udah masuk. Pasang alat spesial. Nggak pakai telur. Udah, seperti ini aja lah. Spesial, nggak pakai telur. Kencangkan, pasang. Ini lebih cepat ya dari tadi ya. Oke, sip. Tetangga pada main badminton di garasi tetanggaku. Badminton toh apa jenenge, pingpong badminton. Karena saya nggak bisa, jadi saya nggak ikut. Oke, kayaknya miring deh, jangan sampai miring, kita paskan saja. Luruskan, set. Nah, tuh aku cariin anak gue tuh, biarin. Kita kencangkan. Jangan lupa dikasih oli shock dikit, tipis-tipis. Mana nih? Oli shock dikit-dikit untuk melumasi silnya. Tuh. Sip. Done. Kita press sampai masuk. Pastikan tidak miring. Oke. Sip, jos. Tapi kurang turun dikit, nggak apa-apa.
Turun gimana mas? Ini loh, alatnya tuh kurang ngepres. Alatnya kurang ngepres ke bawah. Jadi tak kendorin dulu. Turunin lagi. Nah, sip. Kencangkan. Terus pasang pennya, selesai. Pasang suspensinya, pasang ban, jos. Gampang loh sebenarnya. Kalau nggak di syuting tentu lebih cepet. Oke, pasang pinnya. Gelapan kameraku, udah sore, udah mau maghrib, dan obengnya nggak ketemu nih. Pasang pin. Dan lepas. Oke, selesai. Pasang di motornya. Sip. Pasang di motor. Ini gara-gara saya nggak bawa kunci tok aja ya. Jadi ini kalipernya masih nempel, jadi nggak bisa dilepas. Begitu. Pasang. Nah, seperti ini ya. Pasang. Sip. Dan selesai. Nah, cirinya mak glek, ada gotnya soalnya. Kencangkan. Sip. Dan pasang as, pastikan lurus. Setelah lurus, ini dikencangkan atas bawah. Atas, bawah, atas, bawah. Dan kalau lagu, kencangin lagi. Dah. Oke. Dan tinggal tutup bodi dan pasang rodanya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam bersama setuju.com. Grab di wheel. Pasang bani. Pasang bani.